Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dalam program Cerita di Balik Berita. Hari ini kita akan berbincang bersama seorang difabel daksa fisik, seorang model dan pebisnis. Dia adalah Fatima. Fatima, apa kabar? Alhamdulillah baik. Bagaimana, sehat? Sehat. Ya, gimana kemarin setelah merayakan Hari Disabilitas Internasional, bagaimana yang dilakukan teman-teman di Bulukumba dan di Makassar? Yang dilakukan teman-teman di Bulukumba itu dia merayakan Hari Disabilitas pada tanggal 13 Desember yaitu Jalan Santai Oh, itu dipusatkan di Makassar ya? di Bulukumba. Oh, di Bulukumba. Tapi kemarin kan Fatima katanya sempat ke Makassar untuk ikut merayakan Hari Disabilitas ya? Iya, rencana mau merayakan Hari Disabilitas di Makassar untuk camping bersama teman-teman difabel. Tetapi karena pada hari itu banjir. Oh, jadi enggak jadi acaranya. Iya. Akhirnya Fatima kembali ke Bulukumba dan melakukan atau melaksanakan peringatan Hari Disabilitas bersama kawan-kawan di Bulukumba ya. Iya. Ya, Fatima, saya dengarkan Fatima ini bukan hanya seorang aktivis difabel, tapi juga seorang model, seorang pebisnis online, dan aktif sekali melakukan kampanye untuk melawan stigma bagi kawan-kawan difabel. Bisa diceritakan bagaimana pengalamannya sampai bisa berada di titik ini? Dari segi Ya, bagaimana, kenapa sampai Fatima itu begitu bersemangat gitu ya bersama teman-teman aktif melakukan kampanye untuk menghapus stigma itu? Apakah memang selama ini masih banyak stigma terhadap difabel yang ada dalam masyarakat? iya, karena kami juga seorang difabel, kami harus bersemangat dan harus mengikuti contoh-contoh teman-teman yang di luar sana bahwa seorang penyandang disabilitas kita tidak bisa melihat sebelah mata karena kekurangan adalah kelebihan kami. Kami juga bisa walaupun kami mempunyai banyak kekurangan. Ya, kekurangan adalah kelebihan kami, itu kata kuncinya ya. Dan Iya, saya juga melihat itu pada sosok Fatima. Fatima usianya berapa, Fatima? 23 tahun. 23 tahun, masih sangat muda, tapi sudah melakukan banyak hal berkontribusi untuk daerah gitu ya, bahkan Iya, untuk Indonesia. Fatima terakhir sebelum kita bertemu hari ini, kita sempat beberapa kali bertemu ya. Fatima iya, juga adalah seorang aktif di jurnalis Warga Radar Selatan, dan kita pernah ketemu di lapangan pemuda waktu itu ya, Fatima. betul. Fatima jadi model model makeup artist ya, dan jadi juara apa waktu itu? Favorit ya? Juara favorit. Iya. Juara favorit di event itu. Jadi saya sangat excited memang ketika pertama kali bertemu dengan Fatima bahwa ada seorang perempuan di lapangan pemuda berbaur dengan semua model-model makeup artist, dan Fatima tampil sangat percaya diri walaupun dengan kondisi difabel daksa fisik. Tapi itu tidak mengurangi kemampuan dan kepiawaian Fatima untuk berada di atas panggung gitu ya. Ada enggak pengalaman menarik yang pernah Fatima terima, dapatkan dalam masyarakat terkait dengan daksa fisik yang Fatima alami sejak lahir? Iya. Itu ada pengalaman mungkin yang pernah dialami Fatima pada saat sekolah atau berada dalam lingkungan tetangga, lingkungan pergaulan, itu seperti apa? Kalau pengalaman saya seorang penyandang disabilitas tidak pernah merasa minder dengan keterbatasan saya. Saya semenjak sekolah saya memang suka dengan berbisnis Ya, terus mandiri. Memang dari dulu pikiran saya ingin mandiri, walaupun orang tua kadang tidak mensupport Iya. untuk mandiri. Nah, setelah itu saya selesai sekolah SMA di Madrasah Bulukumba.
saya kuliah sambil kerja dan berbisnis. Tadi Fatima sempat katakan bahwa orang tua tidak support untuk mandiri. Iya. Kenapa orang tua tidak support untuk Fatima mandiri? Karena kekhawatiran seorang orang tua itu kadang ada. Katanya kalau kerja jauh-jauh, misal saya kan punya pengalaman kerja di Jogja. Wah, sampai ke Jogja. Iya, sampai ke Wow. Jogja kemarin. Terus orang tua bilang, "Enggak usah karena di sana siapa yang mau masak, siapa yang mau nyuci, terus kalau ada panggilan kuliah bagaimana, di bandara bagaimana." Saya bilang, "Insya Allah bisa, semua saya atur. Selagi saya masih bisa berjalan dan mampu, pasti saya bisa atur diriku." Dan itu bisa Fatima lakukan sendiri di Jogja? Bisa. Berapa tahun di Jogja Fatima? 1 tahun. 1 tahun, itu Iya. untuk kuliah ya? Iya. Kemarin juga Kuliah. sempat kuliah di Makassar kan, saya Iya. dengar seperti itu. Jadi tamat dari SMA di Bulukumba, kemudian ke Makassar untuk melanjutkan pendidikan. Iya. Setelah itu ke Jogja lagi. Di Jogja lagi. Hebat ya Fatima. Itu apa yang memotivasi Fatima sampai terus melakukan pencapaian-pencapaian seperti itu? Karena saya pikir saudara-saudara kami sekolah, terus masa saya yang tidak sekolah, orang tua saya tidak selamanya ada. Iya. Orang tua saya tidak selamanya ada di dunia, di samping saya, jadi saya harus bisa mandiri sendiri. Saya bisa support diri sendiri, karena lebih banyak difabel fisik dibanding saya yang lebih semangat dibanding saya. Ya, itu yang membuat Fatima kemudian sangat bersemangat ya untuk menunjukkan kepada keluarga ya bahwa saya bisa mandiri dan bisa berhasil dengan usaha sendiri gitu ya. Kemarin kan Fatima juga cerita kalau sempat kerja di salah satu e-commerce dan sekarang punya bisnis online. Itu bisnis apa itu? Kosmetik, Skincare ya? tinggal. Skincare. Dan punya banyak pelanggan di Bulukumba? Iya punya. Itu ya. Dan bagaimana dalam melakukan marketing segala macam, Fatima menggunakan strategi apa? Saya upload posting ini barang produk di sosial media, di Instagram, di Facebook, sampai di Lazada kadang saya upload. Dan yang menarik itu kami yang ngantar sendiri, jadi kurir sendiri. Wah. Jadi sudah jualan sendiri online, Iya. jadi kurir juga, Iya. naik motor sendiri, Naik motor sendiri. dengan kondisi daksa fisik, bukan tunadaksa ya. Fatima tidak mau disebut tunadaksa karena itu memang untuk teman-teman difabel tidak menggunakan kata tunadaksa lagi, tapi daksa fisik. Gimana ceritanya tuh bisa sampai bisa naik motor sendiri, sedangkan banyak orang kan yang secara fisik mampu begitu, mereka malah ada yang takut dan sebagainya untuk bisa mengendarai sepeda motor. Pertama keyakinan, kedua harus semangat, karena saya naik motor tidak ada yang ngajarin. Mulai Belajar dari sendiri. naik bawa sepeda, naik sepeda, motor, mobil tidak ada yang ngajar. Wah, keren sekali Fatima ya. Luar biasa, harus banyak anak muda yang mendengar Fatima dan menonton channel ini karena Fatima benar-benar menginspirasi kita. Fatima bisa sejak kecil sudah belajar naik sepeda sendiri, belajar naik motor sendiri dan nyetir mobil juga sendiri, otodidak semua dilakukan sendiri. Karena keluarga mungkin tidak support karena takut ya. Wah, ada pengalaman yang menarik yang bisa disampaikan mungkin ketika melakukan proses-proses itu. Pengalaman waktu naik sepeda, ini kakak punya sepeda kemarin waktu masih ini SMP, kakak punya sepeda pulang sekolah itu siang-siang saya pulang sekolah saya harus dorong-dorong terus itu sepeda keliling sampai pantai, sampai rumah sakit ini umum. Terus dah lama saya gayung berusaha. Pintar. Ternyata bisa ya. Ternyata bisa. Jadi saat itu sepedanya tidak di kayu tapi didorong-dorong saja dan keliling kota Bulukumba seperti itu. Itu umur berapa Fatima? Waktu umur masih SMP kelas 1. SMP. Teman-teman sekolah gimana sikapnya ke Fatima? Justru teman sekolah yang belajar sama saya untuk naik sepeda. Luar biasa. Iya.
Saya kayaknya harus belajar naik motor sama Fatima karena sampai Iya. sekarang saya masih tidak berani bawa motor. Bisa Oh, bawa mobil tapi tidak bisa bawa motor. Iya Fatima, pengalaman di Makassar kemarin saya dengar sempat di bandara, Fatima juga sempat cerita handphonenya jatuh karena waktu itu ya bandara belum akses karena lagi ada perbaikan renovasi segala macam. Dan handphone Fatima yang jatuh ya, Fatima iya. jatuh, apa alat bantu kruknya jatuh, Iya. Fatima juga ikut jatuh dan handphonenya hancur. Hancur. Ya. Iya. Itu gimana ceritanya? Kemarin salah satu waktu saya sering-sering ke bandara, sering-sering ke Jakarta kemana, akses untuk penyandang disabilitas bagus. Ya. Tapi pas tahun kemarin ke Jakarta kok berbeda Saat aksesnya. pandemi ya? Iya, saat pandemi berbeda. Pas hujan, saya pikir kemarin kan pakai dibantu dengan kursi roda Iya. sampai ke pesawat Iya. dan tujuan di depan untuk ambil mobil. Pas di luar saya pikir sampai ke bawah ke parkiran mobil, ternyata tidak. Jadi saya harus berusaha, saya harus kuat untuk membawa koper 2 ini, koper besar, koper kecil. Dengan kruk Iya, 2. dengan kruk 2. Jadi saya bingung, punya HP, punya kamera, rusak yang mana? Saya pikir Yang mana yang mau dipegang ini? saya pikir gak apa-apa, mending ini HP saya yang taruh di ini, terus saya di kantong. dorong koper dan memakai tongkat kru. Pas ini di parkiran atas kan bandara itu laju-laju mobilnya, tidak Ya. pelan-pelan. Jadi saya juga laju-laju untuk berjalan. Pas laju-laju berjalan, mungkin jalan licin, akhirnya saya Jatuh. Iya. Dan handphonenya hancur, Hancur. keinjak atau bagaimana Iya. ya? Sampai sekarang handphonenya masih rusak, Fatima? Iya. Masih. Ya kemarin dia sempat hubungi, Fatima bilang handphoneku rusak. Terus tadi kemarin ya waktu diajak untuk ikutan podcast, Fatima bilang lagi ke saya, Kak motorku rusak. Iya. Oh ya nggak apa-apa, nanti kita jemput. Soalnya Fatima ini kemana-mana naik motor sendiri. Jadi tadi juga ke ruangan ini kan harus naik tangga. Jadi saya tanya, Fatima bisa naik tangga satu lantai ke lantai 2? Fatima dengan percaya diri bilang saya bahkan sering sampai ke lantai 3 sendiri. Saya jadi malu. Saya yang sering mengeluh kalau naik tangga karena lift mungkin macet ya di mana-mana. Fatima ternyata lebih jago dari saya. Ya Fatima, dalam rangka Hari Disabilitas Internasional, tadi kan Fatima sudah ceritakan banyak hal ya bahwa teman-teman melakukan kampanye termasuk menghapus stigma dan lain-lain. Sebenarnya kalau di Bulukumba sendiri yang menjadi anggota dari kelompok difabel ini banyak ya di Bulukumba? Oh ada berapa orang sepengetahuan Fatima? Banyak. Soalnya kalau dari Panrita Inklusi teman-teman tuli ada mungkin di Bulukumba yang saya kenal 60-an. 60-an di Panrita Inklusi, belum di organisasi difabel yang lain ya. Ada PPDI, Ada PPDI, ada Permata. Ya. Nah, gimana melihat berarti jumlah yang banyak ini harusnya juga kan mendapatkan kesempatan yang sama seperti warga masyarakat yang lain. Nah, Fatima melihatnya di Bulukumba seperti apa? Di Bulukumba kurangnya aksesibilitas untuk penyandang disabilitas difabel, terus kurangnya pekerja untuk penyandang disabilitas. Seharusnya jangan pandang penyandang disabilitas untuk dari segi fisik, karena tidak selamanya dari segi fisik itu dia tidak bisa untuk bekerja. Ya. Apalagi sekarang sudah ada terbit Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 itu 2%-nya untuk dipekerjakan penyandang disabilitas. Ya, kewajiban ya bagi perusahaan termasuk instansi pemerintah daerah untuk memberikan kuota kepada penyandang disabilitas. Tapi Bulukumba kan sepertinya sudah memenuhi kuota itu untuk ASN-nya ya. Kemarin sudah dibuka formasinya. Iya. Saya lihat, tapi saya tidak update apakah itu terisi kuota itu. Dari Fatima mungkin bisa menjelaskan sepengetahuan itu. saya yang difabel SMA kayaknya belum ada. Belum ada. Terus yang ini kebanyakan kesehatan analis.
Iya. belum ada yang teknologi, ekonomi masih kurang. Fatima sendiri kemarin tidak daftar? Tidak daftar karena beda. Beda jurusannya nggak, belum ada di Belum situ ada, ya? iya. Kemarin kuliahnya ambil apa Fatima? Manajemen keuangan. Oh, pantas lebih ke bisnis ya? Iya. Lebih apa namanya, passionnya lebih ke bisnis. Iya. Ya. Terus untuk teman-teman yang tadi disebutkan bahwa aksesibilitas itu bukan belum ada ya, karena setahu Masih saya kurang. beberapa ruang-ruang atau gedung itu sudah Iya. akses seperti pengadilan negeri, tapi Negeri. memang lebih banyak kantor-kantor pelayanan publik yang belum akses. Iya. Jadi masih kurang ya, Masih seperti kurang. kata Fatima, Iya. masih kurang. Masukannya untuk pemerintah. Ini kan kita punya pemerintahan baru. Agar aksesibilitas itu bisa terpenuhi, seperti apa harapan-harapan dari Fatima? Harapan saya dan teman-teman difabel selalu yang teman-teman tunanetra ingin mempunyai akses jalan yang akses Yang akses ya, seperti jalan jalur 2, mempunyai juga jalan untuk teman-teman difabel. guiding block begitu ya, Iya, untuk teman-teman netra begitu ya. Iya. Dan mungkin kalau di tempat-tempat pelayanan publik, kantor-kantor yang pelayanan publik bisa ada akses untuk kursi roda dan Iya. sebagainya ya. Gitu. Bagaimana dengan tempat wisata? Bulukumba ini kan daerah wisata. Iya. Apakah sudah akses menurut teman-teman disabilitas atau seperti apa? Kurang. Kurang Iya, ya. masih kurang. Artinya teman-teman difabel juga belum bisa menikmati tempat-tempat wisata yang ada di Bulukumba. Betul. Masih kurang untuk ini. Seperti di Bira mungkin. Di Bira kalau teman-teman tuli difabel masih kurang. Masih kurang. Iya. Ya, kita berharap mungkin pemerintah akan mendengar ini dan bisa memperbaiki ke depannya, memberikan akses yang lebih besar ya, terutama pada sektor infrastruktur ya, bagi teman-teman difabel. Nah, kalau di sektor tenaga kerja, ada enggak pengalaman Fatima mungkin ditolak pada saat melamar pekerjaan karena disabilitas, itu seperti apa? Atau teman-teman yang lain yang pernah bercerita kepada Fatima? Kalau saya belum punya pengalaman untuk ditolak. Memang tidak pernah melamar pekerjaan mungkin? Pernah, Oh, tapi pernah. belum. Oh gitu. Tapi kalau pengalaman saya mungkin yang kemarin saya punya pengalaman untuk memasukkan lamaran kerja di salah satu klinik Makassar. Dia interview, mungkin dia belum mengetahui seberapa luas tentang penyandang disabilitas. Terus ketika interview dia samakan dengan orang-orang yang tidak sehat begitu, yang normal. Yang normal. Ya, non fisik. Oke. Seperti apa bentuk penyamannya itu? Seperti katanya duduknya ini, padahal kalau di difabel tidak bisa duduk seperti bagaimana rapinya. Harus duduk Contoh rapi. kalau kita interview kan harus tegak, betul, harus rapi, duduk ya. Sedangkan jadi kalau saya mohon maaf ya, teman-teman yang susah untuk tegak, yang difabel fisiknya yang ini nggak bisa, bagaimana? Ya, jadi itu sempat Fatima protes atau sampaikan? Enggak. Tidak juga ya, mengikuti saja prosesnya ya, tapi akhirnya menjadi catatan bahwa oh ternyata pada saat kita mendaftar ke sebuah perusahaan ada banyak sekali persoalan yang belum tuntas clear di perusahaan yang bersangkutan ya. Kan ada juga yang menyamakan bahwa dalam membuat sebuah lowongan pekerjaan sering disebut sehat fisik dan jasmani. Itu menurut Fatima itu seperti apa? Iya, kebanyakan pekerja BUMN yang kontrak dia mempekerjakan hanya non disabilitas. Jadi saya dengar kemarin juga ada yang salah satu yang mempunyai perusahaan itu menyatakan bahwa kita ini tidak tahu mau ditempatkan teman-teman di bagian mana. Kita mau mempekerjakan penyandang disabilitas tapi
kepala kantor belum tahu mau taruhnya di Oh, bagian mana, mau di ya. staf terus dipekerjakan staf di bagian mana, yang keuangan bagian bagaimana, Mereka gitu. sendiri masih bingung Masih ternyata bingung, ya. iya. Ya saya Bingung. kira ini pekerjaan besar juga ya untuk teman-teman disabilitas, Iya, teman-teman difabel dan aktivis difabel untuk terus memperjuangkan itu bahwa eh, teman-teman dengan akses mendapatkan pekerjaan iya. di instansi perusahaan itu juga harus terbuka lebar begitu. Nah, Fatima untuk urusan kedepannya, cita-cita Fatima apakah memang akan fokus di bisnis online atau punya cita-cita yang lain ke depan? Umur kan masih 23 tahun, masih panjang Iya. perjalanannya. Cita-cita saya ingin jadi pekerja, saya juga ingin jadi seorang pebisnis. Wow, ingin jadi entrepreneur Iya, ya, yang sukses. Tapi juga masih suka ikut ini model kan, masih suka masih model. masih. Iya. Ketertarikan dengan dunia model itu seperti apa, Fatima? Karena dari SMP memang saya punya pernah masuk di KLK selama 3 bulan, dan jurusan yang saya ambil itu tata rias. Jadi KLK itu apa ya? yang KLK PPSDK Niranwang Bulukumba di sosial, dinas Oh, sosial. dinas Iya, sosial. Ya, jadi semacam pelatihan begitu ya. pelatihan, iya. Latihan memang yang Fatimah ambil adalah jurusan Tata tata rias. rias Iya. dan itu sesuai dengan passionnya Fatimah. Dan bisnisnya juga sekarang bisnis skincare yang tidak jauh-jauh dari apa namanya kecantikan gitu ya. Nah, kalau misalkan nanti mendapatkan kesempatan bisnisnya menjadi sangat besar, kemudian berkembang bukan hanya di Bulukumba tapi di kota-kota lain termasuk Makassar, apa yang ingin Fatima lakukan? Saya ingin mempekerjakan teman-teman difabel. Wah, mulia sekali. Ya, karena cita-cita saya ingin bekerja dan saya ingin memperlihatkan seorang teman-teman difabel bahwa kamu itu bisa, masa cuman saya yang bisa. Iya. Selama ini teman-teman difabel memang masih banyak yang belum Iya, bisa masih mendapatkan pekerjaan di masih luar banyak. dari apa ya yang dia tekuni selama ini begitu ya. Gitu. Nah, Fatimah ketika mendapatkan kesempatan bertemu dengan sudah pernah bertemu dengan Bupati Bulukumba yang Belum. baru ini periode sekarang belum ya? Bupati Bulukumba juga kan sangat konsen dan sangat memberikan perhatian begitu kepada program-program yang punya dampak ekonomi kepada masyarakat. Ini sesuai dengan visinya Fatima juga nih. Kalau punya kesempatan bertemu dengan Pak Bupati Bulukumba, apa yang ingin Fatima sampaikan? Kami ingin sampaikan untuk bekerja untuk teman-teman difabel itu sudah disebarluaskan, karena eh, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 itu sudah diterbitkan dengan Bapak Bupati. Oh ya, sudah Sudah di ACC. sudah di ACC, Iya. sudah ada peraturan bupatinya ya, Iya, sudah sudah ada turunan menjadi iya. perbub. Saya kira itu langkah maju ya, mudah-mudahan kita akan lihat ke depannya seperti apa yang akan dilakukan terobosan-terobosan oleh Bapak Bupati, karena yang kita dengar infrastruktur juga setiap pelayanan kantor-kantor yang berkaitan dengan pelayanan publik itu juga akan mengalami banyak sekali perubahan. Kita berharap semua akan akses termasuk tempat-tempat pariwisata. Saya kira itu. Yang terakhir Fatima ingin menyampaikan apa kepada teman-teman difabelnya sendiri? Saya menyampaikan bahwa jangan pernah putus asa, karena keterbatasan itu adalah kelebihan kita. Jangan pernah merasa minder, apapun itu pasti difabel bisa. Saya kira itu kata kunci yang disampaikan oleh Fatima, bahwa dengan keterbatasan kita itu adalah kelebihan kita. Teman-teman, kita memberikan ucapan selamat kepada Fatima dan kawan-kawan difabel dimanapun berada. Selamat Hari Disabilitas Internasional, dan kita bersama bergerak bersama untuk menghapus stigma dan memberikan ruang aksesibilitas yang sebesar-besarnya.
Terima kasih. Salam inklusi. Salam inklusi. Salam inklusinya seperti apa? Ini. Begini. Iya. Salam inklusi. Baik, sampai bertemu di program berikutnya. Kita sudah berbincang banyak dengan Fatimah hari ini dan kita akan masih punya banyak program-program yang menarik di channel Radar Selatan. Jangan lupa subscribe di Radar Selatan dan like. Terima kasih. Dadah.